Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan yang saya cintai mahasiswa STI Al-Haq, khusus untuk perbankan saya, kita berjumpa lagi di pertemuan kedua mengenai mata kuliah supervisi dan regulasi perbankan di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, yang harus saya sampaikan bahwa indikator kerja dalam mata kuliah ini yang sudah dibahas dalam RPS pada pertemuan perkuliahan, bahwa diharapkan mahasiswa saya memahami apa yang dimaksud dengan supervisi dan regulasi perbankan di Indonesia. Baik, mengenai supervisi di sini dijelaskan bahwa supervisi adalah sebuah proses yang melibatkan pengawasan, bimbingan, dan pengelolaan terhadap suatu kegiatan atau proses. Jadi pada konsep manajemen, supervisi merupakan elemen yang memastikan bahwa segala hal berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengawasan terstruktur untuk memantau, mengarahkan, dan memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan. Nah, ini adalah pengertian dasar mengenai supervisi. Jadi kita masuk ke di sini ada menurut para ahli, kemudian di sini ada para ahli yang kedua, ada Davis dan Newton, mengartikan supervisi adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta memberikan bantuan kepada bawahan untuk pencapaian tujuan tersebut. Jadi supervisi penting ya dalam suatu perusahaan. Nanti teman-teman ketika sudah bekerja pasti ada jabatan yang di sini secara umum ada beberapa tugas seorang supervisor dalam mata kuliah menyambung ke perbankan ya. Di sini ada planning atau perencanaan. Kemudian ada penempatan karyawan, ada manajemen operasional, target perusahaan. Nah, ini adalah beberapa tugas mengenai supervisor yang ada di bank ya. Kemudian masuk ke konten selanjutnya mengenai regulasi perbankan ya. Masuk sebelum mengenal lebih dalam, regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal yang berjalan tertib dan lancar. Contoh, jadi tentu harus mematuhi regulasi yang ada gitu. Jadi ada aturan yang harus dijalankan. Jika kita sudah mempunyai SIM, itu adalah salah contoh mengenai regulasi. Kemudian di sini ada menurut para ahli dikutip proses di dalamnya ada terstruktur yang dikeluarkan 3 lembaga negara. Ketiganya adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam perspektif administrasi publik. Hal ini juga meliputi penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan serta adjudikasi regulasi. Nah, di sini fungsi regulasi itu adalah dalam hal ini yang dikeluarkan pemerintah berada di bawah undang-undang suatu negara. Perizinan untuk mendirikan bangunan, penerapan pajak dan penggunaannya serta berbagai hal praktik lainnya. Kemudian masuk ke ini adalah dasar hukum mengenai regulasi perbankan di Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Fatwa DSN. Nah, kemudian masuk ke supervisi perbankan, ada prinsip pengawasan. Di sini ada prinsipnya, menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasikan dan mengelola risiko yang dihadapi bank. Jadi di sini ada kegiatan supervisi itu inspeksi rutin dan audit untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi atau aturan yang ada di suatu perusahaan. Materi penggabungan supervisi regulasi perbankan di Indonesia, bahwa perbankan di Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. Nah, di sini fungsi regulasi itu adalah dalam hal ini yang dikeluarkan pemerintah berada di bawah undang-undang suatu negara. Nama saya Yulia Prastika. Mau izin bertanya Pak, kenapa sih OJK itu mengawasi perbankan dan berikan contohnya Pak? Terima kasih.
Terima kasih untuk saudari Yuli yang sudah bertanya. Baik, jadi bahwa perbankan itu diawasi oleh 3 lembaga. Yang pertama itu adalah OJK, yang kedua itu adalah BI Bank Indonesia, dan yang ketiga adalah LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan. Nah, ini OJK ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, ini OJK itu adalah diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun nomor 21 tahun 2011. Ini adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi OJK itu yang mengawasi perbankan di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua itu Bank Indonesia. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jadi ini adalah dasar hukum mengenai Bank Indonesia. Kemudian di sini juga dasar hukumnya ada 2 mengenai Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Nah, ini dasar hukum mengenai Bank Indonesia. Kemudian di LPS itu lembaga penjaminan simpanan itu undang-undangnya nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjaminan simpanan. Nah, ini adalah dasar hukum mengenai perbankan itu diawasi oleh 3 lembaga ini. Jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, ini adalah lembaga independen yang mengawasi perbankan di Indonesia. Kemudian untuk contohnya mengenai OJK itu diatur di dalamnya itu ada beberapa banyak contoh lah. Teman-teman nanti kita bahas dan didiskusikan di pertemuan yang akan datang. Kita membedah kasus. Salah satu contohnya mengenai cara penagihan. Nah, cara penagihan itu OJK telah mengatur. Salah satu contohnya misalkan teman-teman suka di sini kan yang menggunakan pinjaman online. Nah, di situ dijelaskan di OJK ada aturannya bahwa cara menagih pinjaman online itu tidak boleh ada teror. Karena apa? Karena nanti OJK si pinjaman online itu tidak boleh menagih secara kasar. Di sini kan banyak sekali ya contoh-contoh kasusnya, banyak sekali penagihan yang secara kasar, brutal, yang tidak sesuai dengan SOP yang telah diatur oleh OJK. Nah, teman-teman harus dapat dipahami itu sangat tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh OJK. Jadi itu adalah salah satu contoh penagihan mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Teman-teman mudah-mudahan dapat memahami gitu ya apa yang saya sampaikan mengenai pengawasan lembaga mana yang diawasi oleh perbankan. Nah, ini adalah 3 lembaga yang diawasi dan mengawasi perbankan di Indonesia. Jadi ada tugas untuk minggu depan teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman mencari salah satu contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia. Jadi salah satu contoh kasus yang ada di perbankan di Indonesia teman-teman cari. Kemudian nanti di minggu yang akan datang kita akan menganalisis dan membandingkan dengan undang-undang dasar yang dihubungkan dengan pengawasan tadi yang melalui OJK, BI, dan LPS. Nanti kita akan menganalisis dan kita akan mendiskusikan tugas teman-teman di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.